Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini adalah rangkuman ke-10 kali ya. Ini tuh apa sih, gambar apa sih gitu ya. Ini kan kemarin sudah jelasin. Ini adalah gambar dari possinaptik neuron kita. Ya kan? Possinaptik neuron kita. Nah, yang ini disebut dengan cholinergic. Betul kan? Dan yang ini disebut dengan adrenergic. Apa bedanya? Bedanya ini, makanya kenapa bisa dibedakan nih cholinergic dan adrenergic. Nih, kalau cholinergic, lihat neurotransmitternya nih. Ini tuh neurotransmitter nih. Oke? Ini tuh neurotransmitter nih. ACH itu apa? ACH itu asetilkolin. Oke? Asetilkolin. NE itu apa? Norepinefrin. Oke ya. Nah, yang kita ketahui, asetilkolin itu kan merupakan neurotransmitter untuk persarapan parasimpatis kan? Atau bahasa lainnya adalah cholinergic. Nah, sedangkan yang norepinefrin dia lebih ke arah apa? Lebih ke arah simpatis kan? Oke, berarti bahasa lainnya apa? Ya adrenergic. Itu kan? Oke, sip. Sekarang sudah ketahui perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak sekalian atau teman-teman sekalian lihat di possinaptiknya itu adalah ACH, ya udah berarti jelas cholinergic. Kalau misalkan ini adalah ternyata NE norepinefrin, berarti itu jelas adrenergic. Oke? Kalau misalkan saya pisahin ya, pisahin gambar ini saya hilangin, kemudian saya sisain yang ini misalkan. Tapi saya akan hapus ininya. Jadi jangan bingung, lihat aja nih. Lihat aja ininya nih. Oke, lihat aja ininya. ACH nih. Berarti cholinergic. Oke ya, sip. Saya akan lanjutkan ke pembahasan kemarin. Jadi gini, bagaimana sih pembentukan asetilkolin itu sehingga bisa ditangkap oleh yang namanya ini nih, cholinoseptor. Jadi si asetilkolin itu punya reseptor, namanya cholinoseptor. Sedangkan yang adrenergic atau norepinefrin namanya adenoseptor. Itu bedanya. Oke, sekarang kita bahas yang cholinergic dulu. Pertama, kolin. Kolin itu didapat dari mana sih? Dari luar, dari di aptek sini nih. Nanti saya jelasin dulu ya. Saya dari sini dulu deh, biar gak bingung. Kolin, dia akan masuk ke dalam sitoplasma, itu sitoplasma nih. Oke, dia akan masuk ke dalam sitoplasma bersamaan dengan natrium, dia bergandengan dengan natrium, dibantu lah ya. Makanya disebut dengan symporter. Ya, symporter. Dia akan dibantu dengan natrium melewati yang namanya choline transporter. Choline transporter atau sodium dependent choline transporter. Sehingga dia apa? Sehingga dia ada di sini nih. Nih. Sehingga sekarang dia masuk ke dalam sitoplasma. Oke? Nah, sekarang untuk membentuk asetilkolin dia butuh pasangan. Apa pasangannya? Asetil-CoA. Asetil-CoA itu dapat dari mana? Dari sini nih. Ini tuh apa? Mitokondria nih. Ini disebut dengan mitokondria. Oke. Nah, mitokondria nanti kan coba lihat yang di video siklus Krebs saya, sehingga kan nanti dari proses glikolisis kan yang pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, ini dia. Asetil-CoA kemudian dia akan bergabung dengan kolin. Nah, dia menggabung itu akan dibantu oleh enzim namanya kolin asetil-CoA transferase. Oke ya, kolin asetil-CoA transferase. Sehingga apa? Terbentuklah ini nih, terbentuklah asetilkolin. Oke. Nah, setelah terbentuk asetilkolin, nah ini yang jadi unik yang selanjutnya dari cholinergic. Kenapa? Karena si asetilkolin ini sudah terbentuk. Si neurotransmitter ini sudah terbentuk ketika di luar vesikel. Coba lihat yang adrenergic. Norepinefrin itu nggak ada yang di sini, nggak ada dia. Dia tuh baru terbentuk ketika di dalam vesikel. Tapi kalau bedanya dengan cholinergic ya ini. Asetilkolin ini itu terbentuk di luar vesikel tuh. Oke, itu beda yang kedua ya. Oke. Nah, kolin dan natrium tidak akan pernah bisa masuk kalau misalkan atau dia dihambat oleh obat yang namanya hemikolinium. Nah, ini disebut dengan obat anticholinergic. Oke. Selanjutnya, asetilkolin dia akan masuk ke dalam vesikel melewati yang namanya FAT. Apa sih FAT? FAT itu adalah vesicle
asetilkolin transporter. Vesikel biasa, vesikel tulisannya, asetilkolin biasa, transporter. Oke? Ini VAT nih, Vesikel, asetilkolin, transporter. Sehingga apa? Asetilkolin itu masuk dalam vesikel. Nah, loh kok ada dua? Ini asetilkolin merupakan neurotransmitter, dan ini ATP dan substansi P itu merupakan kotransmitter. Nah, yang ini disebut dengan kotransmitter, sedangkan yang ini disebut dengan neurotransmitter. Oke? Selanjutnya, asetilkolin itu kan akan keluar kemana? Ke synaptic clefts. Nih, ini synaptic clefts. Oke? Tetapi dia pengeluarannya itu dia nggak bisa keluar gitu aja. Kenapa? Karena dia harus dibantu oleh pumps dan snaps. Pumps dan snap itu nanti perlekatannya dengan kalsium nih. Dengan kalsium. Jadi kalsium nanti akan melekat bersama pumps dan snap. Apa sih pumps? Vesicle biasa tulisannya. Associated ya, biasa associated membran protein gitu ya. Saya nggak susah tulis lah ya. Membran protein. Nah, dan snap. Apa itu snap? Sama. Cuman bedanya S-nya doang. Apa itu S-nya? Sinaptosomal. Sinaptosomal membran sinaptosomal associated membran protein. Ketika terjadi perlekatan VAM dan SNAP dan bergabung dengan kalsium yang didapat dari luar, maka asetilkolin bisa keluar tuh dengan ATP dan substansi P-nya tuh keluar tuh dia. Kemana? Ke synaptic clefts. Akhirnya apa? Ditangkaplah oleh cholinoseptor, ya kan? Nah, setelah ditangkap oleh cholinoseptor, dia akan di-breakdown, akan dipecah lagi tuh. Dipecah menjadi apa? Jadi waktunya itu beberapa detik atau malah sepersekian detik. Dipecah lagi menjadi apa? Dipecah lagi menjadi kolin dan asetat. Asetat itu tidak dipakai lagi oleh tubuh, oke? Ini tidak dipakai lagi. Sedangkan kolin, di kolin itu akan di-reuptake ke sini untuk pembuatan asetil-CoA yang baru. Oke ya. Nah, kalau misalkan terjadi terus-menerus, otomatis asetilkolin banyak kan? Maka dia akan dihambat atau diatur oleh asetilkolin autoreseptor. Supaya apa? Asetilkolinnya itu enggak terlalu banyak. Oke ya? Asetilkolin autoreseptor. Dan begitu seterusnya. Itu siklus tuh. Siklus. Oke? Jadi kita berpikir bagaimana peristaltik usus kita itu jangan mudah aja berpikirnya itu bergerak gitu kan ya. Bergerak, kemudian bergerak ke depan, kemudian meremas, kemudian relax. Enggak. Ternyata di dalam neuronnya itu sekompleks ini teman-teman sekalian. Bagaimana neuronnya keluar aja ini ribet banget gitu. Oke kan? Oke, sip. Sekarang saya akan bahas yang mengenai adrenergic. Oke ya, ini udah 9 menit, udah panjang banget ya. Tapi nggak apa lah ya. Saya males motong-motong videonya ya. Saya akan lengkapin langsung lah ya untuk yang adrenergic. Nah, apa bedanya cholinergic dan adrenergic? Yaitu pertama, adrenergic itu norepinefrin. Yang kedua, kalau yang selanjutnya adalah adrenergic itu ya kan norepinefrinnya itu dibuat di vesicle. Ya, terbentuknya di vesicle. Oke, coba saya ulangi ya. Oke. Kenapa saya hapus ya? Padahal gak usah saya hapus nih. Adrenergic. Oke, jadi gini. Kalau misalkan tadi cholinergic bahannya adalah kolin, kalau adrenergic sekarang itu bahannya itu tirosin, bahan awalnya, bahan mentahnya gitu. Oke, tirosin tuh. Tirosin sama tuh, simporter dengan natrium, kemudian dia akan masuk ke dalam sitoplasma. Jadi tirosin sekarang ada di sitoplasma tuh. Tirosin ada di sitoplasma, kemudian dia itu akan dibentuk menjadi dopa oleh tirosin hidroksilase nih. Jadi tirosin hidroksilase akan merubah tirosin menjadi dopa, oke ya? Nah, dopa akan terjadi namanya dekarboksilase. Ya, dekarboksilase. Ya, sehingga dopa itu nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi dopamin tuh. Oke. Nah, setelah dirubah, nah ini dia. Ada obat yang namanya metirosin. Metirosin itu adalah untuk menghambat enzim tirosin hidroksilase untuk mengubah tirosin menjadi dopa sehingga tidak terjadi nanti norepinefrinnya nggak terbentuk tuh. Nah, maka obat ini disebut dengan anti-adrenergic. Anti-adrenergic. Makanya kenapa
Atau kenapa metirosin itu disebut dengan anti-adrenergic, yaitu karena enzim tirosin hidroksilasenya itu dihambat tuh di dalam sitoplasma, sehingga terjadi apa? Sehingga tidak terbentuk tirosin menjadi dopa. Sedangkan dopa itu adalah bahan untuk pembuatan dopamin, dan dopamin itu merupakan bahan untuk terjadinya atau terbentuknya norepinefrin gitu loh. Oke ya? Sip. Dopamin itu nanti akan masuk ke dalam vesikel nih, vesikelnya. Ke dalam vesikel ya, lewati ini yang namanya VMAT. Apa tuh VMAT? Vesicle monoamin transporter. Vesicle mono, ya biasa mono, amin, transporter. Biasalah transporter tulisannya ya, transporter gitulah ya. Oke. Nah, sehingga terbentuklah norepinefrin. Nah, bedanya kan tadi gitu. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan di cholinergic, asetylcholinnya udah terbentuk di sini. Tapi kalau misalkan adrenergic di sini nih terbentuknya di vesicle. Oke, itu disebut dengan neuro. NE itu disebut dengan neurotransmitter, dan ATP disebut dengan co-transmitter. Loh Pak, saya kok dengarnya norepinefrin itu hormon? Ya, sebetulnya sih lebih tepatnya sebetulnya ada neurotransmitter gitu ya. Nah, yang bentuk hormon nanti norepinefrin nanti akan dimetilasi menjadi epinefrin, itu hormon tuh yang terbentuk di kelenjar adrenal. Oke ya? Oke, jelimet gak? Ya, pokoknya kalau agak-agak jelimet ulangi lagi ya. Gitu. Ya emang kayak gini bahasanya. Mau gimana lagi gitu ya. Oke, selanjutnya dia akan masuk juga tuh. Dia akan ya udah kalau misalnya udah terbentuk di sini di vesicle, dia pasti akan dikeluarkan ke synaptic cleft. Ya kan? Nah, pengeluaran itu dia juga akan melewati, dia harus bergabung juga dengan VAM dan SNAP dan kalsium. Ya kan? Kalsium. Ya kan? Oke, kalsium masuk, kemudian dia akan bergabung melekat dengan VAMS dan SNAP. Sama VAM itu apa tadi? Vesicle associated membrane protein. Dan SNAP apa? SNAP tadi nih, synaptosomal associated membrane protein. Penggabungan itu akan membuat neurotransmitter norepinefrin dan kotransmitter ATP dan P itu keluar. Oke? Nah, keluar sehingga apa? Sehingga dia akan berikatan dengan adrenoreseptor. Kalau tadi cholinergic karena kan asetylcholine, sekarang yang adrenergic itu adrenoreseptor. Oke ya. Nah, yang menarik kalau misalkan si asetylcholine ini akan dipecahnya oleh cholinesterase nih ya. Asetylcholinesterase atau ini dia dipecah menjadi cholinan. Kalau ini enggak dia. Dia malah dihambatnya itu oleh atau dipecah kembalinya itu oleh NET. Apa itu NET? Norepinefrin transporter. Nah, ini dia. Oke ya, NET. Jadi apa? Jadi si norepinefrin itu tidak terlalu lama di sini nih, di reseptor. Nah, ada obat-obatan kayak kokain, salah satunya itu tricyclic, antidepresan. Nah, itu nanti menghambat reuptake dari norepinefrin ke sitoplasma, itu menghambat NET. Sehingga apa? Norepinefrin itu lama di sini nih, di reseptor. Sehingga apa? Yaitu kalau misalkan orang itu kalau misalkan dia minum misalkan kokain, maka dia kan gak ngantuk-ngantuk kan, artinya dia kuat terus. Kenapa? Karena simpatisnya itu terangsang terus. Kenapa terangsang terus? Karena norepinefrinnya itu gak diurai oleh NET, tetapi dia terus ada di sini. Sehingga apa? Sehingga tubuh itu merangsang terus simpatis. Oke ya? Oke, sehingga apa? Ya itu. Kalau misalkan udah hilang efek kokainnya, maka ambruk tuh. Hancur tubuhnya tuh. Karena apa? Harusnya istirahat, dia nggak istirahat 2 hari, 3 hari dia kuat, melek aja gitu. Oke, nah itu fungsinya NET. Dia juga diatur oleh autoreseptor sama untuk mengatur norepinefrin supaya tidak terlalu banyak keluar. Oke, saya kira cukup sekian aja. Nanti teman-teman coba ulangi lagi videonya. Saya tidak sulit sekali untuk menyederhanakannya, itu sudah cukup sederhana kalau menurut saya. Jadi coba teman-teman hanya ulangin aja. Jadi itu yang bisa mungkin dilakukan, ulangi. Oke, teman-teman sekalian, maaf videonya terlalu panjang. Saya harap ini akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.